Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kembali lagi bersama Ibu dalam pembelajaran IPA. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tahukah kamu anak-anakku bahwa setiap harinya ribuan ikan di laut ditangkap dan ratusan ton sayuran dipanen tiap hari untuk dikonsumsi? Pernahkah kamu berpikir bahwa apabila sumber daya alam hayati terus-menerus digunakan dapat mengalami kepunahan? Bagaimana agar sumber daya alam berupa hewan dan tumbuhan tidak punah? Hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan melalui upaya perkembangbiakan. Perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu perkembangbiakan seksual dan aseksual. Supaya kamu dapat memahami lebih lanjut tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, ayo semangat mempelajari bab ini. Anak-anakku, di negara kita terdapat beragam jenis hewan dan tumbuhan. Agar keberadaan hewan dan tumbuhan tetap lestari dan tidak punah, diperlukan kemampuan untuk melakukan perkembangbiakan. Sehingga nanti kita akan membahas sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga sistem perkembangbiakan pada hewan. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah atau sekolahmu? Tahukah kamu bagaimana tumbuhan yang berada di sekitarmu menjadi bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak atau bereproduksi? Pada bab ini akan dipelajari berbagai macam perkembangbiakan. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme, kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme, selanjutnya perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku, dan yang terakhir akan dibahas mengenai teknologi reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiosperme mengalami perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Pernahkah kamu melihat tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung? Tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok tumbuhan angiosperme. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan angiosperme? Tumbuhan angiosperme adalah tumbuhan biji tertutup, yaitu tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau ovarium. Bakal buah adalah bagian putik yang membesar dan tersusun oleh daun buah atau karpel. Bakal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan, karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Jika kamu cermati, tumbuhan dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, ataupun daun. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi atau proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem.
Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induknya. Jadi, perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan tersebut. Bisa berupa akar, batang, atau daun. Perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan vegetatif alami, ada juga perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa perbedaan di antara keduanya? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Kalau perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan dengan bantuan manusia. Apa saja perkembangbiakan vegetatif alami? Di antaranya yang pertama adalah rizoma. Rizoma ini adalah batang yang ada di dalam tanah. Beberapa contoh tumbuhan yang perkembangbiakannya dengan rizoma diantaranya adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan juga temulawak. Selanjutnya ada yang disebut dengan stolon. Pada rumput dan beberapa tanaman lain misalnya stroberi dan pegagan terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah tersebut disebut stolon atau geragi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu yang baru. Selanjutnya adalah umbi lapis. Kamu coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis, yang disebut dengan cakram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Perkembangbiakan vegetatif alami yang lain yaitu umbi batang. Kentang merupakan salah satu contoh tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Batang yang demikian disebut dengan umbi batang. Umbi batang selain berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, juga berfungsi untuk perkembangbiakan. Tanaman ubi jalar juga dapat berkembang biak dengan menggunakan umbi batang. Perkembangbiakan vegetatif selanjutnya yaitu tunas dan tunas adventif. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang seperti calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif yaitu tanaman cocor bebek. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang.
Kemudian yang kedua adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang selanjutnya yaitu cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Demikian materi mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiospermae, baik yang alami maupun yang buatan. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas proyek. Tugasnya yaitu melakukan penyetekan atau pencangkokan pada berbagai tanaman. Proyek ini bisa kalian lakukan per kelompok 2-3 orang ataupun perorangan. Dalam melakukan tugas ini, kalian harus mendokumentasikan berupa foto atau video. Nanti tanaman hasil stek atau cangkoknya bisa kalian bawa ke sekolah. Waktu pengerjaannya yaitu selama 2 minggu. Terima kasih untuk perhatian kalian. Selamat mengerjakan tugas proyek yang Ibu berikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.